puasa hari ini bersama dengan Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kita mau sama-sama menyantap makanan rohani yang akan dibawakan oleh Lause Yunita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau kembali menjalankan puasa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan puasa kami, kiranya Engkau memberkati agar puasa kami dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya kami juga dapat menyantap makanan rohani yang akan dibawakan oleh Lause Yunita, dan kami dapat merasakan ya Tuhan kasih-Mu, kami juga dapat mendapatkan berkat dari santapan-santapan rohani yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami semua, hanya nama-Mu saja kami berdoa, amin. Shalom Sobat YTKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini tanggal 30 Januari 2021. Renungan kita kali ini mengambil tema Yuk kita miliki disiplin diri, yang terambil dari Bilangan pasal 15. Nah, Bilangan 15 ini punya 4 bagian guys. Di antaranya ayat 1-21 berisi tentang korban api-apian. Ayat 22-31 berisi tentang dosa yang tidak disengaja. Ayat 32-36 berisi tentang orang yang melanggar peraturan Sabat. Dan ayat 37-41 berisi tentang jumbai peringatan. Kita akan membahas bagian tentang jumbai peringatan ya, yang terambil dari ayat 37-41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Guys, manusia seperti kita ini mempunyai sifat dasar itu gak suka diatur dan mau melakukan kehendaknya sendiri. Banyak peraturan yang dibuat justru kita langgar. Demikian pula dengan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mengembara di padang gurun. Nah, Allah secara langsung memberikan peraturan dan ketetapannya melalui Musa. Namun, berbagai peraturan dan ketetapan yang diberikan Allah kepada mereka tidak dengan serta-merta dituruti dan dilaksanakan. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel agar mereka membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka secara turun-temurun. Terdapat di ayat 38 ya guys. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memperingatkan bangsa Israel. Allah mengendaki agar setiap kali mereka melihat jumbai itu, mereka mengingat kembali segala perintah Tuhan dan melaksanakannya. Dengan demikian, mereka tidak lagi hidup menuruti kehendak hati dan mata mereka sendiri. Mereka dapat hidup kudus sesuai kehendak Tuhan. Terdapat di ayat 39-40. Jika kita melihat kehidupan bangsa Israel pada saat itu guys, kita akan menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan mereka. Ya enggak? Ya dong. Bahkan Ia menyuruh membuat jumbai peringatan agar mereka hidup taat pada perintah-perintahnya. Nah, dalam kesibukan dan aktivitas sehari-hari, kita sering lupa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil nih, seperti lupa berdoa, mengucapkan kata-kata kotor, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Apalagi hari ini nih guys, saat kita lagi puasa, rasanya sulit ya untuk menahan segala hawa nafsu kita. Nah, disiplin diri sangatlah penting. Karena itu kita perlu membuat daftar tentang sifat buruk yang ada pada diri kita. Lalu, daftar itu dijadikan acuan peringatan dini dan pengendalian diri kita.
Ketika melihatnya, kita akan teringat hal-hal baik yang harus kita lakukan atau katakan. Lama-kelamaan nih guys, kesadaran kita untuk hidup benar akan muncul, dan kita akan mulai terbiasa hidup kudus sesuai kehendak Tuhan dan bukan kehendak sendiri. Mari kita belajar dari cara Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel untuk taat dan hidup kudus. Belajar mendisiplinkan diri dan hidup kudus sesuai kehendak Tuhan semestinya dilakukan dengan serius ya. Yuk kita miliki disiplin diri seperti tema sate kita hari ini ya guys. Tuhan memberkati. Hai guys, itu Sabtu kita pada hari ini. Untuk pada hari ini kita belajar bersama-sama untuk disiplin diri. Untuk menutupi saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu baik, sungguh terima kasih pada hari ini kami dapat mengikuti saat teduh kami kembali. Tuhan, sekiranya Engkaulah yang memberikan kami berkat, Engkau memberikan kami harapan, Engkaulah yang memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Terutama ajarkan kami untuk mendisiplinkan diri, untuk membacakan firman-Mu, berdoa kepadamu Tuhan, dan berserah kepadamu Tuhan. Segala hidupku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu melimpah di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa juga besok kita ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa untuk ibadah besok ya. Terus hari Senin nanti kita juga ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Mari kita sama-sama bagikan saat teduh kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Jika kalian punya penggumulan dan pertanyaan, ayo kita bisa juga DM di Insta Youth GKI Kanaan, dan juga bisa juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Nah, hari ini kita juga akan ada fellowship di jam 7 malam. Terutama khusus pada fellowship pada hari ini agak spesial ya, karena kita akan ada puasa bareng. Nah, jika kalian ingin dapat info yang lebih lanjut, kalian juga bakalan bisa untuk nge-scan QR di sebelah kiri dan sebelah kanan poster yang ada nanti di samping sini. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lupa berpuasa, dan jangan sampai lupa juga untuk scan QR-nya. Dan jangan sampai lupa untuk join terutamanya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa ketemu teman, tertawa bersama, bercanda, apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi, apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial.
episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya, kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat. Bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan, kenapa sih lu kasih gue masalah A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?